Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Daniel Pratama. Saya berasal dari SMA Negeri 6 Merangin kelas 12A. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari salah satu tokoh agama yang berada di lingkungan tempat tinggal saya. Sebelumnya saya akan membahas tentang iman. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Dan selanjutnya itu ada Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan oleh malaikat Jibril atau malaikat penyampai wahyu. Dan yang terakhir itu ada Ihsan. Ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh umat muslim untuk melengkapi dari iman maupun Islam. Baik, saat ini Arka sudah bersama Pak Ustadz Zul yang Bapak ini sebagai imam di musola di tempat lingkungan kita tinggal. Dan kali ini Arka akan memberikan pertanyaan mengenai iman, Islam maupun Ihsan kepada Bapak. Dengan pertanyaannya yang pertama itu Pak, bagaimana Pak Ustadz bisa menguatkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Nana Arka. Saya akan mencoba menguraikan sedikit tentang pertanyaan yang diajukan oleh Nana Arka. Pertama tadi soalnya adalah bagaimana Bapak menguatkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya berkaitan dengan iman, ya, iman itu adanya di dalam hati kita. Ya, tidak bisa kita lihat iman seseorang itu dari luar. Ya, dari luar bentuk seperti dia sholat, mengaji. Tapi pada dasarnya iman itu letaknya di dalam hati. Nah, cara menguatkan iman di dalam hati kita dalam beribadah di sehari-hari, intinya kita harus senantiasa fokus dalam beribadah kita, niatkan kita tentang ibadah kita itu karena Allah Ta'ala, ya. Dan juga dalam beribadah kepada Allah kita harus ikhlas, kita pasrah, apa yang kita lakukan itu kita niatkan fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan Pak tentang bagaimana Bapak bisa menjaga konsistensi dalam beriman kepada Allah, terutama itu dalam kondisi yang sangat sulit. Memang benar ketika kita dalam kondisi baik itu ekonomi yang lagi susah ataupun pekerjaan yang lagi menumpuk, otomatis dan disitulah perannya iman tadi. Di situ terletak banyak ujian terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita, itu tidak lepas semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kesulitan yang Allah berikan kepada kita, itu pada hakikatnya adalah itu ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dengan adanya kesulitan, baik itu kesulitan dari segi materi, baik itu kesulitan dari segi kesehatan, jangan sampai iman kita kendor dan kita enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk iman itu akan berkaitan dengan Islam, Ya. atau sesuai dengan agama kita. Nah, di situ ada pertanyaan lagi, bagaimana Bapak bisa menjaga kualitas ibadah dalam keseharian? Untuk menjaga kualitas ibadah kita dalam keseharian kita, otomatis dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari pengaruh-pengaruh, ya, dari luar. Baik itu pengaruh dari lingkungan kita, teman, pengaruh dari malum sekarang ini zamannya digital, ya, zamannya HP, handphone. Nah, kalau kita kurang hati-hati, kurang teliti dalam menyikapi perkembangan zaman sekarang ini, otomatis kita tingkat keimanan kita, ya, akan kendor. Nah, cara menyikapinya adalah pertama kita memilih, ya, teman bergaul kita, ya, kita pilih yang benar di lingkungan mana kita berada. Kemudian untuk seperti handphone dan lain sebagainya, Facebook, WA dan segala macam, nah kita harus teliti dan jangan sampai kita terjerumus dari hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga tingkat keimanan kita akan merosot. Ya, untuk pertanyaannya, bagaimana Bapak bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitar? Menerapkan apa itu? Ajaran-ajaran Islam. Ajaran Islam.
memasukkan ya ilmu ataupun ajaran-ajaran Islam terhadap teman-teman di sekitar lingkungan saya. Dengan hadirnya saya di tengah-tengah teman-teman, sehingga teman-teman bisa ya termotivasi setidaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga teman-teman semangat ya timbul niat untuk beribadah sholat berjamaah di mushola. Ini adalah ihsan Pak. Jadi ihsan itu adalah kesempurnaan dari Islam atau perbuatan kebaikan. Nah di sini ada yang pertanyaan juga, bagaimana Bapak bisa mengaplikasikan konsep ihsan dalam ibadah maupun kehidupan sosial? Kehidupan sosial. Nah, tadi sesuai dengan apa yang Anda sampaikan, ihsan itu adalah perbuatan kebaikan yang ada pada diri kita. Nah, bagaimana cara untuk mengaplikasikan di lingkungan sehari-hari? Nah, kita harus menyadari bahwa apa namanya itu kita di lingkungan kita. Contoh, saya sudah ditunjuk sebagai imam mushola. Nah, setidaknya saya ada benteng untuk diri saya menyadari diri kita bahwa adalah seorang imam yang diangkat oleh warga. Nah, jadi dengan adanya pengangkatan kita sebagai imam, nah setidaknya kita bisa bertahan ataupun menyadari ataupun malu dengan diri kita sendiri bahwa kita sudah diangkat menjadi imam. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Bapak. Bagaimana Bapak bisa menjaga niat dalam beramal agar selalu ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam? Tentang niat, ya, sebagaimana yang mengatakan innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan kita itu didahului dengan niat. Kalau niat kita yang salah, ya, otomatis ibadah yang kita lakukan itu akan berdampak ataupun bisa dikatakan sia-sia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luruskan niat, itu sucikan hati kita untuk senantiasa ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan memikirkan ya ada balasan, mengharap balasan. Contoh, saya beribadah sholat berjamaah di mushola. Nah, ini kita di dalam hati kita, niat kita dengan adanya kita beribadah sholat berjamaah di mushola, maka kita berharap kepada Allah akan memberi sesuatu balasan kepada kita. Kita tidak boleh seperti itu. Yang jelas kita niatkan kita kalau ibadah kita, sholat kita itu semata-mata itu sudah suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak akan ya menyia-nyiakan ya apa yang dilakukan seorang hambanya. Kalau kita sudah niat lillahi taala karena Allah, maka Allah akan memberi balasan. Kita tanpa harus kita memikirkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau Allah sudah suka sayang dengan hambanya tanpa kita meminta, Allah akan memberi. Seperti halnya kita sudah menyenangi seseorang, mengagumi seseorang, menyayangi seseorang tanpa disuruh minta bantu, otomatis kita langsung membantu. Baik Pak, terima kasih atas perbincangan kesempatan kali ini. Semoga dengan perbincangan kali ini bisa memberikan manfaat. Nah, mungkin cukup sekian atas perbincangan Arka bersama Ustadz Zul pada kesempatan kali ini, dan semoga bisa menambah ilmu dan manfaat untuk kita semua. Dan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.